Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah subuh ini dengan izin ilahi kita bisa kembali berada di tempat yang mulia ini. Salah satu dari rumah Allah yang disucikan dan siapa yang hadir di dalamnya didekatkan, bahkan dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan senantiasa menyertai hidup kita sampai Allah balas dengan sebanyak-banyaknya tambahan nikmat, baik yang kita rasakan sekarang ataupun yang belum kita rasakan. Karena Allah berjanji, kalau kalian mensyukuri, pasti aku tambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Para hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at awil musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengapresiasi dan memuliakan para penuntut ilmu. Dan dalam hal ini di zaman Nabi penuntut ilmu itu ada yang tua, ada yang muda. Kita alhamdulillah juga ada yang tua, ada yang muda. Kalau dulu memang di masa kami tua-tua dulu, ini masa kami tua dulu, yang ngaji ini memang yang tua-tua. Makanya ada istilah di kampung itu wirid uang tua-tua, wirid orang tua-tua. Kayaknya sama di mana-mana ya. Ya sama. Sekarang alhamdulillah yang wirid kebanyakan wajah-wajah muda. Makanya semangatnya pun masya Allah semangat darah muda. Nah, semangat ini juga harus dipagar dengan ilmu supaya tidak menyala-nyala. Kalau sudah menyala-nyala banyak yang salah. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi salah satu cara yang diinginkan Allah untuk mengarahkan kita supaya semangat kita dalam beragama menghasilkan hal-hal yang positif, bukan
mengakibatkan hal-hal yang negatif. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang namanya dakwah tidak ada yang mudah. Kalau Allah inginkan, tentu para rasulnya mudah berdakwah. Tentu saja dakwah itu jalannya terjal, berat, tetapi hasilnya manis dan nikmat. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menikmati manisnya dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, baik yang hadir, yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Kembali kita bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, salah satu ulama as-salaf, ulama yang menulis tentang aqidatu as-salaf ashabil hadis. Kemarin kita berhenti pada perkataan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala tentang sifat Allah tabaraka ta'ala, yaitu Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluknya, dan bahwasanya siapa yang mengingkarinya berarti telah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, dan itu hukumnya adalah oleh Syekh kemarin keluar dari Islam. Ini fatwa di zaman beliau. Ya, beliau kan alim, imamul a'immah, karena memang as-sunnah dominan di zaman itu. Artinya yang tidak tahu tidak ada uzurnya. Kalau hari ini sunnah itu dominan atau bukan? Sunnah hari ini dominan atau bukan? Tidak. Ya, justru kebanyakan umat tidak mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan sunnah, pasti banyak jawabannya. Yang sunnah itu memelihara jenggot, celana cingkrang, iya kan, makan tangan kanan, ngambil tangan kiri. Kebanyakan menjawab sunnah itu dengan yang sunat-sunat, dengan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Padahal sunnah itu yang disebut dengan as-sunnah. Karena yang dominan di masyarakat kita hari ini adalah pemahaman fikihnya. Ya, pemahaman fikihnya, bukan pemahaman sunnahnya. Oleh sebab itu, al-fatwa tataghayyaru bi taghayyuriz zamani wal makan wadh-dhurufi wal ahwal wa ghairi dzalik. Bahwa fatwa itu bisa sesuai di suatu masa, tidak sesuai di masa yang lain. Oleh sebab itu, jangan ambil fatwa ini nanti lalu dibawa ke masjid-masjid kita, lalu diuji orang. Apa Allah di mana katanya kan? Kalau jawabnya di mana Pak, berarti jangan, tidak bisa. Kalau jelas tidak bisa. Sampai ada yang bertanya kepada kibarul ulama tentang boleh tidak saya salat di belakang ahli bid'ah gitu ya. Dijawab oleh Syekh, di antara jawabannya, pertama, kita dibolehkan salat di belakang siapapun selama dia tidak keluar dari Islam. Ya, selama tidak keluar dari Islam, maksiatnya sebesar apapun. Apalagi kalau dia imamnya imam ratib. Apa tahu imam ratib? Ratib artinya bergaji. Artinya imam tetap, maksudnya imam tetap. Ya, apalagi kalau kita tidak bisa berjamaah kecuali dengan dia. Artinya pergi ke masjid lain jauh sekali dan sebagainya. Yang kedua, tidaklah syarat ikut salat berjamaah dites dulu oleh masing-masing makmum imamnya. Paham? Tapi kalau panitia boleh aja mentes. Sebelum diangkat dites kan boleh. Tapi setelah jadi imam, jangan antum tanya nanti, "Imam, tunggu dulu, saya nak salat." Anda akidahnya apa? Itu tidak ada syarat seperti itu. Jelas? Karena justru hal-hal yang seperti ini berakibat negatif nanti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Maka di antaranya tidak boleh menukil fatwa dari satu tempat ke tempat yang lain, atau menukil fatwa dari satu zaman ke zaman yang lain, karena fatwa itu sepakat para ulama mengatakan berubah dengan berubahnya tempat, apalagi yang berkaitan dengan mengeluarkan orang yang pasti Islamnya dengan alasan yang diragukan kekufurannya. Paham? Dia pasti Islamnya dengan apa? Lupa lagi, kaji lama, nak kaji baru. Yang membuat orang tu pasti masuk Islam apa? Asyhadatain. Lupa tuan-tuan hadis apa? Hadis Usama bin Zaid ketika dalam satu peperangan, dalam peperangan orang kafir itu tak terdesak. Dah. Jadi Usama menafsirkan ketika terdesak dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh Usama ini orang ibaratnya taqiyah ini. Artinya demi menyelamatkan diri sehingga dia ucapkan syahadat. Menurut Usama tidak sah ini. Tidak sah. Apa sebab? Karena dia tidak ada kesempatan melarikan diri lagi. Sudah, pokoknya antara mati atau antara mati. Makanya dia ingin selamat dengan syahadatin. Tetapi Usama memahami itu hanya sekedar alasan, lalu dibunuhnya. Memang mati memang. Maka disampaikan Nabi SAW. Lalu disampaikan Usama ceritanya. Nabi marah besar. Mada tasna' bi kalimati la ilaha illallah. Apa yang kau buat nanti di akhirat dengan kalimat la ilaha illallah itu? Usama masih beralasan, ya Rasulullah. Tuan-tuan tahu Usama kan? Tahu? Tuan-tuan tahunya Usama bin Laden aja itu masalahnya. Usama bin Zaid, hibbu Rasulillah. Ya, hibbu itu artinya kekasih Rasulullah yang disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pasal cerita panjang pula nanti, tidak jadi ngaji loh. Nah, nanti cari tahulah tentang Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa nabi. Jadi apa katanya? Dia mengatakan karena terpaksa ya Rasulullah. Nabi bilang apa yang kau lakukan nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini wajib dihormati, dita'zim. Tidak boleh kita sembarangan untuk menghilangkan dari seorang muslim. Jelas? Tidak jelas nampaknya, tak usah diulang lagi. Jadi orang yang Islamnya yakin tak boleh dikeluarkan dari Islam dengan subuhat, dengan keraguan. Jelas? Alhamdulillah. Kalau tidak jelas, tanya lagi nantilah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di sini kemarin. Ibnu Khuzaimah mengatakan, yaitu siapa yang meyakini atau siapa yang tidak, atau siapa yang meyakini man lam yuqirru bi anna Allah azza wa jalla ja'ala arsyih, bahwa siapa yang tidak, tadi saya bilang kalamullah ghairu makhluk ya. Sekarang wa man lam yuqir bi anna Allah azza wa jalla ala arsyih qad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafirun bi rabbih. Siapa yang tidak meyakini Allah azza wa jalla di atas arsy, di atas langit ketujuh, fa huwa kafirun bi rabbih, dia telah kufur kepada Rabbnya. Halalud dam, halal darahnya. Ini bahaya yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yustatab, disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau diterima atau bertaubat, maka dia kembali kepada pangkuan Islam. Wa illa duribat unuquh, sampai akhirnya. Kalau tidak dipancung. Sekali lagi saya katakan, ini fatwa di zaman beliau, dia imamul a'immah, dan harus dipahami pula beliau pun dikafirkan oleh yang tidak. Itu jadi masalah takfir ini kaum muslimin dan muslimat, ada yang mutasyaddidin, ada yang mu'tadilin, ada pula yang mutasahilin. Memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masalah ini salah tidak menghukum, ya, orang misalnya keluar dari Islam, salah kita menghukum tidak kafirnya lebih ringan daripada salah menghukum dia kafir padahal tidak. Saya ulang lagi, kalau antum hukum orang itu kafir padahal tidak kafir, ini berat. Dan antum hukum dia tidak kafir padahal dia sebenarnya hakikatnya kafir, itu lebih ringan. Kalau gitu
Kalau begitu, pilih yang mana? Yang berat apa yang ringan? Makanya salah tidak menghukum lebih ringan daripada salah menghukum. Jelas? Oleh sebab itu tidak usah ikut-ikut ya. Ini kerjanya yang besar-besar ini, bukan kerja kita. Jelas? Tapi yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya mana yang harus kita imani dan yang harus kita yakini, mana yang harus kita ketahui. Jelas? Dan jangan periksa keyakinan orang. Jangan periksa keyakinan orang. Tapi kalau bertanya ada betul keyakinan sebegini, baru tunjukkan ini yang benar. Jelas toh? Nyawa semangat nengok punya orang, punya kita tidak berbagi-bagi kadang. Itu kebiasaan ini kurang baik ini kaum muslimin. Lebih suka membicarakan keburukan orang daripada muhasabah terhadap keburukan diri sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau melanjutkan dan seterusnya. Nah, sekarang masuk Imam As-Sabuni mengatakan wa imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Ibnu Khuzaimah tadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala menulis kitab namanya Kitabut Tauhid. Kitabu At-Tauhid, 2 jilid besar-besar. Nah, isinya adalah firman Allah, hadis Rasulullah, atharus salaf. Karena akidahnya memang aqidatus salaf ashabil hadis. Tetapi beliau yang juga digelar oleh para ulama, baik ulama fikih maupun ulama sunnah, dengan Imamul A'immah. Apa maknanya Imamul A'immah? Imamnya para imam. Apa sebab? Murid-murid beliau di mazhab Syafi'i semuanya atau hampir semuanya jadi imam mazhab. Paham tuh? Murid-muridnya rata-rata menjadi imam mazhab. Makanya bagaimanapun orang nak menjatuhkannya, karena ada orang yang bertentangan, ahlul kalam seperti Abu Umar Ar-Razi, Ra'sul Mutakallimin Al-Asy'ariyah, dia menyebut Kitabut Tauhid, kitab tauhid. Ibnu Khuzaimah itu sebagai Kitabul Kufri wasyirki wazzandaqah, kitab yang berisi kekufuran, kesyirikan dan zanding. Jadi kalau ada yang bilang kalian suka ngapirkan, sama, sana juga ada kok. Nah, itu maksudnya. Ini saya sampaikan supaya antum tahu juga bahwa masalah mengkafirkan ada semuanya. Akibatnya apa? Akibat adanya bid'ah dalam agama. Akhirnya sibuk dengan pertengkaran itu. Cobalah kalau tidak, kembali aja kepada Al-Quran Sunnah, insyaAllah banyak yang hilang kita. Energi kita banyak yang bisa yang dihemat. Tapi itulah Allah SWT menakdirkan kita untuk saling berbantah. Enak juga berbantah. Hah? Buktinya di rumah pun ada berbantah sekali-sekali kan? Macam tak tahu aja tuan-tuan. Di rumah ada udah bantah. Adik sama kakak ada bantah. Hah? Abang sama apa? Sama adik bantah ada. Ini pada malu ngaku semua. Jadi, tapi kan indah itu kaum muslimin sebenarnya. Jadi masalah yang mengafirkan dan sebagainya. Maka dia bilang, dan Ibnu Khuzaimah yang sehebat itu, yang muridnya hebat-hebat seperti itu, oleh sebagian ulama, ya ulama juga memang, tetapi yang tidak sepaham dianggap qalilul aqli, akalnya dikit, ya. Kemudian apa namanya, safihul fahmi, pemahamannya picik. Jadi kalau ada misalnya sekarang ulama besar sekelas Syekh Albani misalnya hari ini, yang murid-muridnya sebutlah dimanapun negara pasti jadi ulama besar, murid-muridnya ulama besar, sebutlah dimanapun, tetap saja bagi yang tidak senang atau yang tak sepaham akan dianggap tidak berarti. Betul kan? Betul tak? Ya walaupun murid-muridnya Masya Allah, antum tahu sendiri murid-muridnya berapa banyak di negeri Islam yang rata-rata jadi ulama besar di negeri Islam. Barangkali yang sudah sering datang ke negeri kita seperti Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi,
Iya kan, sering datang ke sini kan. Pekan Baru aja yang belum tentu tak undang lah. Nah, ke Pekan Baru kayaknya belum ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat adalah yang memiliki berbagai karya ilmiah yang besar-besar di negeri Islam. Dibeli oleh yang setuju dan tidak setuju. Oh, yang kan, yang tidak sepaham pun beli bukunya. Apa sebab? Karena penting. Karena penting untuk dikritik. Jadi iya penting untuk dikritik. Berarti kalau penting dikritik hebat atau tidak hebat? Hebat. Makanya buku saya tidak ada yang beli. Pasalnya apa? Tidak penting tidak dikritik. Makanya besok kalau sudah penting saya, banyak yang beli kitab saya nanti itu. Apa sebab? Supaya dikritik dan dijatuhkan. Makanya ada sebagian ulama menyebut kalau ada orang berlomba menjatuhkan kita, antum harus pegang aja kuat-kuat. Pasalnya apa? Antum sedang di atas. Orang sedang di atas, berarti orang nengok antum ke atas itu. Tapi kalau tidak ada yang nak jatuhkan, berarti kita sedang apa nak jatuhkan, awak sedang di bawah juga. Jadi semakin banyak orang nanti memfitnah, ketahui antum sedang sedang diperhatikan. Berarti sedang banyak perhatian yang menarik atau banyak yang tertarik perhatiannya kepada antum. Makanya pegangan saja kuat. Kalau sempat jatuh ke atas orang yang narik itu. Iya, jatuh di atasnya. Makanya hati-hati juga, jangan menjatuhkan orang, enggak, nanti orang tuh terjatuh ke atas kita, teruk kita. Jelas? Jadi lebih baik kalau orang sudah naik, jangan dijatuhkan. Ya, minta ulurkan jenjang atau tali biar sama-sama naik. Itu yang bagus. Tapi kan payah kita. Awak ini lebih senang kalau nak dapat di atas, pijak punggung kawan ya, pundak kawan. Allah musta'an. Panjat pinang masalah olahraganya. Ya, panjat pinang itu besok dirubah aja ya formatnya. Jangan lagi ke atas, tapi ke samping, ke dalam sungai, dalam kolam. Ya, siapa yang jatuh, ya resiko sendiri. Tapi kalau yang naik panjat pinang tuh naik ke pundak kawan, ya tak? Dirubah aja ya. Samping tidak sehat juga berpengaruh pada psikis kita. Ya, perlombaan yang tidak sehat. Baik. Berkata beliau, nah selesai tadi ya, Ibnu Khuzaimah ya, Imamul A'immah yang sebesar itu tetap dianggap tidak paham, tidak mengerti, akal picik, wawasan sempit. Tetapi Allah SWT tahu mana yang sempit, mana yang picik, mana yang lapang, mana yang luas, mana yang ikhlas, mana yang tidak. Maka Ibnu Khuzaimah jauh lebih dikenal dari orang yang mengatakan itu tadi. Barangkali baru pertama tuan-tuan dengar Abu Umar Ar-Razi tadi kan? Baru pertama dengar kan? Ibnu Khuzaimah? Kak Khuzaimah sering dengar. Kalau di Indonesia Khuzaimah itu nama perempuan, kalau di Arab nama laki-laki. Itu. Tidak apa-apalah, beda tempat kan, makanya itu tanda fatwa tidak boleh dinukil. Kalau iman di Indonesia laki-laki, kalau di Arab perempuan. Iya, iman di Indonesia laki-laki atau perempuan? Laki-laki, di Arab perempuan. Ilham di Indonesia laki-laki, di Arab perempuan. Dah jelas? Nah, Khuzaimah, Maisarah di Indonesia perempuan, di Arab laki-laki. Talha tidak ada di Indonesia ya. Nah, laki-laki. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada masalah. Kan sama paham aja ya. Kalau bilang Khuzaimah nanti pasti nengoknya ke belakang. Betul kan? Kalau ada absen nanti di sini laki-laki, di sini perempuan, ya, paling Khuzaimah pasti mandangnya kanan atau ke kiri? Kan perempuan di Indonesia dah paham tuh. Tapi kalau di Arab pandis mandangnya ke kanan tuh. Kalau sempat sebelah kiri laki-laki, sebelah sini perempuan, atau sebelah belakang perempuan. Qala rahimahullah wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam kita Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Berarti dia berimam ke Imam Syafi'i, berarti mazhabnya Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i akidahnya, Syafi'i ibadahnya, Syafi'i mazhabnya. Jelas? Nah, dosa dipisah-pisah. Ini kadang dipisah-pisah, Syafi'i fikihnya, ini akidahnya. Berarti Imam Syafi'i tidak pandai akidah. Memang dijawabnya awal tak pandai akidah, setelah itu dia pandai akidah sama dengan kita. Nah,
Pertama jawab enggak pandai, enggak jurusan akidah. Cuma yang hebatnya kita enggak jurusan akidah, lebih hebat dari Imam Syafi'i akidah. Allah musta'an. Baik. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabih al-Mabsut, berhujjah di dalam kitabnya Al-Mabsut. Nah, berhujjah dalam kitabnya Al-Mabsut fi mas'alati. Ya, kitab Al-Mabsut ini juga disebut dengan disebut dengan Al-Um. Nah, itu lebih masyhur di kita. Itu yang lebih masyhur. Berhujjah di dalam kitabnya Al-Mabsut yaitu Al-Um dengan hadis fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minah fil kafarah. Berhujjah dalam masalah memerdekakan seorang hamba yang beriman. Ya, bila ada namanya bila terjadi seseorang misalnya kafaratul yamin, misalnya bersumpah lalu nak menebus sumpahnya, maka dia bisa dengan memerdekakan hamba yang beriman, atau puasa 3 hari, atau ya, pada tidak tahu rupanya, atau memberi makan berapa orang. Itu bukan sumpah, itu lain babnya itu. Itu kafarat. Itu yang apa namanya, berbuka di bulan puasa, tapi bukaannya beda memang. Ya, bukan makan minum, tapi di atas itu lagi yang mengibatkan makan dan minum. Ini 18 tahun ke atas, tidak tahu anda. Baik, jadi kafarah. Termasuk kafarah itu memerdekakan hamba yang beriman. Jelas? Nah, memerdekakan hamba yang beriman. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Tahu hamba sahaya kan? Tahu kan? Budak. Nah, budak yang beriman fil kafarah, dalam membayar kafarah, tebusan, baik sumpah atau zihar atau menyetubuhi suami istri di bulan puasa. Maksudnya siang ya, bukan malam. Nah, wa in la yasihu takfir biha. Ini ada yang tidak terbaca oleh muhakkik dalam kitab apa namanya naskah aslinya, tapi barangkali maknanya wa inna ghairal mu'minah, mungkin ya, sesungguhnya yang bukan mukminah la yasihu takfiru biha, selain yang beriman tidak bisa dijadikan tebusan. Bi khabari Muawiyah, dengan hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, wa annahu arada an yu'tiqal jariyata sauda likaffarah, bahwa dia ingin memerdekakan seorang hamba sahaya hitam ya, untuk likaffarah, untuk membayar tebusan tadi. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia melakukan itu, dia bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an itaqi iyaha, boleh enggak hamba ini dimerdekakan untuk bayar tebusan, sah enggak Rasulullah? Naam. Famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentes atau mengetes hamba sahaya tadi. Lalu dia katakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, man ana, saya siapa? Fa asyarat ilaihi, lalu dia berisyarat menunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah Rasulullah. Wa ila sama, dan mengisyarat nunjuk pula ke atas, yaitu menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Yakni annaka Rasulullah alladzi fis sama, engkau adalah utusan Allah yang di atas. Ini sebenarnya lafaz ini lafaz hadis Abu Hurairah, bukan hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Kalau lafaz yang seperti ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad
Sunan Abi Dawud dan Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra. Naam. Cuman sanadnya dhaif, tapi dalam riwayat Muslim dari sanad yang lain sahih dengan lafaz yang seperti ini. Dengan lafaz yang seperti ini. Artinya hadis ini sahih. Dia secara kesimpulannya hadis ini sahih. Walaupun lafaz yang disebutkan yang bertukar sahabatnya saja. Harusnya yang lafaz ini dari Abu Hurairah. Bukan lafaz Muawiyah ibn al-Hakam. Lafaz Muawiyah ibn al-Hakam, Nabi mengatakan, "Man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Lalu ditanya lagi oleh Nabi, "Aina Allah?" Allah di mana? Baru dia jawab, "Allahu fis sama." Allah di atas. Nah, jelas ya? Nah, lafaz ini tertukar. Tapi dalam ilmu hadis, sahabatnya yang tertukar itu tidak masalah. Karena sahabat itu tidak diketahui pun siapa sahabatnya. Tapi pasti dia sahabat, hadisnya tetap sahih. Apa sebab? Sebab sahabat tak ada yang dusta dong. Ya, kalau kita alhamdulillah. Makanya saya nak nanya, ya kalau hari ini ada ndak yang ndak pernah berdusta sekalipun? Coba tunjuk tangan. Tapi tolong jangan dusta. Nanti tunjuk tangan tapi dusta lagi gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat sudah kemana-mana, saya nanya ke jemaah siapa yang tak pernah berdusta selama hidupnya. Selama ini entah malu, entah apa, entah takut lagi berdusta kalau nunjuk, tidak ada yang nunjuk tangan. Tidak ada yang nunjuk tangan. Di kampus pun saya begitu ngajar. Ada tidak tuan-tuan dan perempuan yang tidak pernah berdusta selama hidupnya? Sampai hari ini juga belum ada yang nunjuk tangan. Di sini nih, nah di Indonesia nih. Berarti kalau begitu, kalau sempat sanad hadis hari ini masih digunakan untuk menghukum hadis, maka hadis kita tak satu pun yang masuk hadis sahih. Semuanya dhaifun jiddan. Ya, semuanya dhaifun jiddan. Tambah lagi hal-hal lain nanti, entah macam-macam lagi kan yang menyebabkan hafalannya juga kacau, catatannya juga tidak benar, belum lagi pemahamannya menyimpang dan sebagainya. Oleh sebab itu, makanya saya katakan untuk hari ini sanad tidak dibutuhkan. Sanad orang hari ini jelas cukuplah dengan sanad yang ada dalam kitab-kitab para ulama itu. Kalau Bukhari Muslim, ya tidak usahlah diperiksa lagi, tidak usah diperiksa lagi, kecuali antum memang sudah sekelas imam-imam hadis, nak periksa silakan. Tapi hadisnya secara global, secara mujmal, bil jumlah sudah diterima oleh seluruh ulama Islam atau ulama hadis. Nah, ada beberapa yang dikritik oleh ulama. Ya, ini ditanggapi saja. Kalau ulama yang kritik, ya biasalah. Tapi antum jangan ikut pula mengkritik ulama. Nanti terpijak nanti. Ya, kalau gajah nanti awak ikut pula nak melai awak samutnya. Tahu samut? Semut. Terpijaklah. Jelas tuan-tuan. Jadi tidak usah ikut-ikutan. Ya, sama juga dengan antum kelasnya di kampung tingkat RT tak pernah menang main sepak bola. Tiba-tiba nak jadi wasit internasional. Pas ada pendaftaran wasit apa? Wasit olimpiade misalnya, atau wasit pertandingan Liga Eropa misalnya kan, daftar pula antum di situ. Diketahui orang nanti. Jelas? Hah? Awak di kampungnya tak menang dah. Tiba-tiba tak jadi wasit internasional. Maka tak usah daftar. Kalau berani juga antum daftar betul-betul tak tahu diri, itu namanya. Makanya rahimallahu mura'an arafa qadra nafsi. Allah memberi rahmat kepada orang yang tahu kadar dirinya, peringkat dirinya. Ini kadang-kadang pula yang berani-berani, Masya Allah, menghakimi antara Imam Al-Bukhari dengan Ad-Daraqutni. Padahal untuk mentakhrij satu hadis
Ya walaupun kata sebagian sambil merem katanya, subhanallah. Buat aja lah dulu sambil merem biar kita tahu hasilnya nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Menghakimi para ulama. Padahal kita masih, tadi saya katakan di kampung saja belum diakui kepakaran kita. Ini nak menghukumi orang yang sudah diakui di dunia internasional. Makanya ibarat anak SD, anak TK ditanyakan pertanyaan anak S3. Nah, tentu cepat jawabannya, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang puyeng, kan ada sebagian tuh, saya pusing saya mempelajari ilmu ilalul hadis. Wajarlah, antum baru pertama belajar ilmu hadis, tiba-tiba nak belajar ilalul hadis, ya beda lah. Ilal itu tingkat lanjut, dan juga tidak semua ulama hadis yang bisa memahaminya. Tidak semua ulama hadis yang memahaminya. Karena memang itu istilahnya spesialisnya para spesialis. Spesialisnya para spesialis. Tidak ngerti. Apalagi yang baru belajar ilmu mustalahnya 3 semester cuma kan, itu pun sambil bikin paper. Apa yang bisa dipahami nanti? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini perlu duduk beradu lutut dengan ulama bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Mereka ini yang jadi ulama-ulama seperti itu sampai lupa makan gara-gara belajar. Kan kontras sekali dengan kita, lupa belajar gara-gara iya, apa terlambat serapan tadi Ustaz katanya. Iya, tahu dia bahwa Ustaz Dasman tidak boleh ada yang lapar. Akhirnya sarapan. Kalau sarapan saya angkat tangan saya. Ya, saya tidak akan hukum kalau orang terlambat gara-gara makan. Kalau tuan-tuan sekarang keluar misalnya, mana mau makan, pergilah, tidak ada apa-apa. Serius. Makanya di kelas pun boleh makan. Yang tidak boleh cakap tanpa izin. Itu aja. Cakap tanpa izin merusak konsentrasi. Tapi kalau makan sambil mendengar tidak ada masalah. Tapi cakap sambil makan payah juga. Tidak boleh juga. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syekh menyebutkan lafaz hadis Abu Hurairah dan dinisbatkan kepada Muawiyah ibn al-Hakam. Yang seperti ini perlu diketahui oleh siapapun yang mau menilai ulama. Ya, makanya menilai ulama itu harus ulama sebenarnya, bukan termasuk pemalsuan ini. Ini adalah kekeliruan biasa, orang keliru menisbatkan suatu perkataan ke perkataan yang lain, tinggal diluruskan. Tapi orang-orang yang sakit hatinya nanti lihat disebut nanti Syeni Wahabi nanti ini. Wahabi memalsukan kitab ulama. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Baik, fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum bi islamiha wa imaniha. Memutuskan dia itu Islam dan beriman. Lamma aqarrat di saat dia budak tadi aqarrat mengakui bi anna rabbaha bis sama, bahwa Rabbnya di atas. Ya. Rasulullah mengakui. Sebagian yang nak berkelit juga tidak menerima ini. Ini hadis untuk orang awam gitu. Untuk orang awam. Terus orang awam aja paham, masa kita yang sudah terpelajar tidak paham gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aqarrat bi anna rabbaha bis sama. Nabi mengatakan, menghukum dia sebagai perempuan yang beriman. Karena Nabi dikatakan dalam hadis tadi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Silakan merdekakan dia untuk membayar tebusan tadi, kafarah tadi, karena ini sah dijadikan penebus tadi. Karena dia mu'minah. Karena dalam ayat fatahriru raqabatin mu'minah, maka kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Maka ketika dia sebutkan Allah bis sama, Nabi bilang dia beriman. Berarti yang meyakini Allah di atas orang yang beriman. Apa sebab? Karena yang muhkamat dalam masalah ini mengatakan itu. Yang muhkamat
mengatakan itu. Yang mutasyabihat tidak. Misalnya ada mutasyabihat seolah-olah bukan itu maknanya. Manhaj Ahlus Sunnah, bila ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat, kembalinya kemana? Yang dinominatkan ke muhkamat. Tapi Ahlul Ahwa tidak. Ada misalnya 1000 sampel nanti mengatakan Allah di atas, lalu ada 2-3 ayat yang bisa dipahami bukan di atas, dia kembalinya ke yang 2 itu. Ini bedanya. Ahlus Sunnah yang sesungguhnya bila bertemu 2 hal yang meyakinkan, yang muhkamat, yakin, tidak mengandung tafsir yang lain, kemudian ada ayat lain yang mutasyabihat mengandung multi tafsir, maka yang multi tafsir itu jadi pegangan, yang muhkam tadi ditundukkan kepada yang multi tafsir tadi. Contoh, misalnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kan ini bisa dipahami Allah zatnya bersama kita. Kan bisa dipahami seperti itu oleh sebagian. Dan bisa saja maknanya Allah sifatnya bersama kita. Ilmunya jelas. Jadi mengandung banyak pemahaman di sini. Sedangkan kalimat Allahu fis sama ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini kan jelas bahwa yang dimaksud adalah zatnya atau sifatnya? Zatnya. Kalau di sini mengandung 2 makna. Paham tuh? Sama dengan seseorang mengatakan dalam bahasa Arab, misalnya nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan, rembulan senantiasa bersama kami. Nah, sekarang yang bersama mereka itu rembulannya turun ke bawah, ikut kemana-mana mereka pergi, atau cahayanya? Cahayanya, sifatnya rembulan itu. Atau ketika berjalan di siang hari, aina ma kunna fasyamsu ma'ana, dimanapun kita berada, matahari bersama kita. Nah, sekarang yang bersama kita mataharinya atau sifatnya? Cahayanya. Kan jelas sekali itu kaum muslimin dan muslimat bahwa maknanya di sini mengandung makna sifat bukan zat. Pada makhluk saja bisa kita pahami, masa pada Khalik tidak? Allah lebih mustahil. Kalau antum mustahil matahari bersama antum, karena antum kalau dekat-dekat matahari kira-kira gimana? Ya, sekarang aja sejauh itu 6 juta kilometer itu antum sudah gerah luar biasa, sampai marah-marah pula sama orang rumah itu. Sana-sana angin katanya kan ada. Iya. Itu baru sejauh itu, apalagi yang sedekat. Kabarnya matahari itu berapa derajat Celcius panasnya? Yang sains. Kalau saya tidak salah baca sekitar 60.000 derajat Celcius. Nah, kita yang 36 derajat Celcius, kita sudah kegerahan luar biasa. Makanya pasti bukan zatnya matahari yang bersama kita. Jelas? Makanya Ahlus Sunnah ada ayat mutasyabihat, dan ada ayat muhkamat, yang didahulukannya ayat muhkamat. Ahlul ahwa wal bidah ada ayat muhkamat 1 juta, ada 1 ayat yang mutasyabihat, 1 yang didahulukan mutasyabihat. Ini sama modelnya kita nak menikah. Sifat baiknya 40, sifat buruknya 1. Tidak jadi. Ya, sifat buruknya hanya 1, tidak jadi. Jadi, ya orangnya ragu memang. Orang peragu itu begitu. 1 aja aibnya selesai. Sama antum berteman juga. Cari teman yang tak ada kesalahannya, atau cari ustaz yang tak ada silapnya, antum tak akan pernah berteman, tak akan pernah berustaz. Jelas kan? Dimanapun tuh cari, yang tak ada aibnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu makanya kita giring umat ini ke Rasulullah. Jangan giring ke kelompok pengajian, jangan giring ke mazhab, jangan giring ke firqah, jangan giring ke golongan, tapi giringlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tunjuk ke atas, kita bilang tunjuk juga ke atas. Bukankah Nabi setiap berdoa di hari Jumat atau di hari Arafah waktu itu dia
Ketika menyebut nama Allah nunjuknya kemana? Ya ke atas. Sama juga kita hari ini. Tanpa sengaja kadang-kadang, mungkin sengaja juga. Tuan-tuan tak perlu risau, ada yang di atas ucapannya. Ditanya Ustaz, tadi nunjuk Ustaz Allah di atas. Salah tunjuk, salah tunjuk. Balik kaji yang salah lagi kaum muslimin semua. Iya, ketika menyebut nama Allah pasti melongoknya ke atas. Tidak ada yang melongok ke mana-mana. Ini kan fitrah yang Allah ciptakan pada diri seorang. Sekalipun dia sendiri tidak mau mengakui. Makanya Az-Zamakhsyari atau selainnya pernah ditanya oleh seorang dari Hamadan, "Okeylah Ustaz dengan berbagai dalil tadi, berbagai alasan, kalau begini mesti begitu, kalau begini mesti begitu. Berarti hasilnya Ustaz tak mengakui Allah di atas dengan zatnya. Sekarang coba tunjukkan ke saya, kenapa setiap insan yang mukmin berdoa hatinya mesti naik ke atas?" Maka Imam waktu itu mengatakan hayyaranil hamadani. Saya dibuat bingung oleh Al-Hamadani ini. Tidak ada jawabannya. Tapi ternyata yang sekarang lebih pintar dari Az-Zamakhsyari atau Al-Fakhrul Razi. Dia katakan doa langit itu kiblat doa. Ini kaji baru lagi. Ya, saya tidak mencoba mencari dalam berbagai referensi, walaupun awak tidak banyak referensi kan. Jadi referensi yang mengatakan kiblat doa itu adalah langit kayaknya tidak ketemu. Nanti kalau ketemu beritahu saya aja ya. Hanya jawaban sekenanya aja bahwa kiblat doa adalah langit. Sebab ketika kita pelajari dalam kitab-kitab yang kita punyai atau kita pinjam atau kita pernah baca, bahwa ketika ulama menyebut di antara adab berdoa adalah menghadap kiblat. Di antara adabnya, ya tak? Di samping adab-adab yang lain. Alhamdulillah tidak ketemu oleh saya sampai hari ini bahwa di antara adab berdoa menghadap ke langit. Berarti kalau ada yang mengatakan kiblat doa langit, ya perlu referensi juga kayaknya itu ya. Atau jangan-jangan kelebihan referensi. Ya kalau ada alhamdulillah. Tapi dalil ya, bukan perkataan orang. Perkataan orang bisa aja orang berdalil. Tapi yang jelas Az-Zamakhsyari atau Al-Fakhrul Razi, imam besarnya Al-Mutakallimin waktu itu, bahkan Az-Zamakhsyari nisbatkan pada Mu'tazilah, bingung dia. Gimana ya? Setiap berdoa memang hati kita naiknya ke atas. Iya, Pak. Tak terasa, terbawa. Kalau antum sudah khusyuk berdoa, ya Allah, ya Rabbi, kemana perginya hati itu? Ke atas. Cobalah, tidak ada terbayang oleh kita kiri kanan muka belakang, tidak ada. Ya, arah yang 8, pintu angin yang 8 tidak ada. Yang terbayang hanya jihatul ulum. Ya kalau bukan karena kesombongan akademis, ini tidak bisa dimungkiri. Tidak bisa dimungkiri. Sekalipun kita, cuma saya mengatakan kalau di atas berarti ada arah. Itu yang masalahnya. Karena hukumnya hukum makhluk. Allah dihukum dengan hukum makhluk, akhirnya kita ingkari sifatnya. Di manusia, di makhluk, atas, kiri, kanan, muka, depan dan sebagainya, iya arah. Tapi di Allah tidak mesti berarah. Tapi antum bilang hukum Allah beda ya, Nah, apa yang mustahil bagi makhluk, bagi Allah jaiz. Nampaknya lupa kaji Lamo tuh nampaknya. Lamo itu dulu muzakara dulu di pondok tuh sampai tidur di rumput kita gara-gara itu. Ya katanya apapun yang mustahil bagi makhluk, bagi Allah jaiz. Ya, makhluk mesti berarah misalnya, Allah belum tentu mesti berarah. Ya kalau kita di atas aras mesti bertempat butuh, Allah tidak mesti butuh. Jelas kan? Di sebagian makhluk saja ada yang tidak bertempat, padahal dia ada di situ tapi tidak mengambil tempat. Kan gitu aja kok repot. Dan sering kita bilang antum punya ilmu, betul. Antum di mana ilmunya? Di dada. Gitu ya. Ada yang bilang di kepala. Ayo kita periksa, ada nggak tempat penyimpanannya di situ? Paham enggak?
ngerti. Ya. Kalau tonton misalnya, selalu kan bilang ilmu antum di mana? Dibilang nunjuk ke sini kan? Sama dengan ketakwaan itu di mana? Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Jelas? Imannya di mana? Di sini juga dia bilang. Taib. Coba tengok, ada enggak penyimpanannya di situ? Enggak ada tempat. Berarti tidak semua sesuatu di sesuatu atau di atas sesuatu mesti menempati sesuatu itu. Kaji mudah rupanya ya. Secara logika aja gampang diterima bahwa Allah di atas aras tidak mesti menempati aras dan tidak mesti membutuhkan aras. Alhamdulillah. Dengan demikian logika terpakai, dalil nakli terpakai, dalil akli terpakai. Daripada dalil akli dipakai, dalil nakli dimain-mainkan. Ada yang dikarantina, ada yang diisolasi mandiri, ada yang diisolasi total, ada yang di ventilator. Allahu musta'an. Ada yang masuk ICU. Allahu musta'an. Baik. Jadi Rasulullah SAW menghukum Islam dan beriman orang yang mengatakan Allah di fis sama. Baik. Wa arafa rabbaha bi sifatil ulu wal fawqiyah, dan mengenal Rabbnya memiliki sifat ulu tinggi, wal fawqiyah dan di atas. Wa inna mahtajja asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berhujjah hanyalah alal mukhalifin, terhadap orang yang menyalahi pemahaman ini, fi qaulihim jawazi i'taqir raqabatil kafira fil kafara bihadzal khabar, yaitu tentang bolehnya memerdekakan hamba yang kafir dalam membayar kafarah dengan hadis ini. Li'tiqadi anna Allah fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawatihi, karena Imam Asy-Syafi'i meyakini bahwasanya Allah di atas hambanya, di atas langitnya yang 7, ala arsyihi, di atas arasnya, kama huwa mu'taqadul muslimin, sebagaimana keyakinan orang Islam. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan sebagian yang mengatakan boleh memerdekakan hamba yang tidak muslimah. Imam Syafi'i mengatakan wajib hamba muslimah. Jelas? Dia berhujjah dengan ini, dengan hadis ini. Artinya kenapa dia berhujjah dengan hadis ini? Karena Nabi mengatakan fa innaha mu'minah. Sebab apa? Kalau tidak mukminah berarti tidak sah dimerdekakan. Apa sebab dia katakan mukminah? Karena Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa Allah di atas makhluknya, di atas langit yang 7 lagi, di atas arasnya lagi, sebagaimana keyakinan umumnya kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah yang tergolong dalam ahlus sunnah, yang mengikuti sunnah, bukan yang mempreteli sunnah. Wal jamaah, dan as-sunnah wal jamaah. Wal jamaah bukan yang banyak saja. Yang jamaah itu adalah yang mengumpulkan. Yang mengumpulkan itu adalah al-haq. Selama di atas al-haq, maka antum jamaah, sekalipun hanya satu orang. Karena di atas kebatilan, walaupun ramai, itu akan berpecah belah juga. Akan berpecah belah. Karena apa? Pondasinya rapuh. Pondasinya rapuh di atas kebatilan. Di atas kebatilan. Tapi di atas hak, di atas Alkitab dan Sunnah, sekalipun 1, 2 orang, 3 orang, sedikit, minoritas, tapi alal haq, inilah yang ahlus sunnah wal jamaah. Salafihim wa khalafihim, dari kalangan as-salaf maupun kalangan al-khalaf. Idz kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bihi, karena Imam Asy-Syafi'i tak satu pun hadis sahih yang diriwayatkannya kecuali dia mengambilnya sebagai hujjah. Jelas? Beliau tidak meriwayatkan hadis sahih kecuali beliau jadikan hujjah. Nah, lalu beliau Imam Abu Utsman membuktikannya dengan riwayat dari Imam Syafi'i sendiri, bahwasanya beliau meriwayatkan hadis mengambil hujjah dari hadis itu. Jelas? Waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah. Imam Al-Hakim Abu Abdullah, penulis kitab Al-Mustadrak,
salah seorang ulama hadis besar di Nisabur, wafat 405. Qala anba'ana al-Imam Abdul Walid Hassan bin Muhammad Al-Faqih, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Abdul Walid Hassan ibn Muhammad Al-Faqih, salah seorang ulama besar fikih Syafi'i di Nisabur pada masanya. Qala haddatsana Ibrahim ibn Mahmud, telah menyampaikan kepada kami Ibrahim ibn Mahmud, ini yang tidak diketahui jati dirinya sampai sekarang oleh kita. Qala sami'tu Rabi', saya mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman, saya mendengar Rabi' bin Sulaiman berkata, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muadzin Al-Misri, yang kisahnya dengan Imam Syafi'i banyak. Di antaranya dia pernah satu hari agak lambat pahamnya, dia ulang-ulang, tak juga dia paham di majlis, akhirnya ditinggalkan majlis. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah datang ke rumahnya langsung menjelaskan, ya mari kita duduk kembali. Lalu dia katakan, diulang-ulang oleh Imam Syafi'i sampai dikatakan sampai 40 kali diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Begitulah guru, Masya Allah tabarakallah, dah paham. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka ilman la'at'amtuk, andainya bisa ilmu ini saya suapkan kamu, pakai suapkan aja mah. Jadi sekali sepiring sekali suap gitu ya. Tapi karena ilmu ini perlu, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu mesti berproses belajar, tidak bisa disuapkan. Kalau suap anak ulama jadi ulama semuanya, ya dah, ya kan? Cuma kan berapa banyak anak ulama besar tapi tidak jadi ulama. Jelas, makanya ilmu tidak dititiskan. Makanya walaupun kiai ayahnya belum tentu jadi gus anaknya, walaupun gelarnya tetap gus gitu. Ilmu tak bisa dititiskan, ilmu itu dipelajari. Jelas. Jadi kalau ada yang dititiskan berarti lemu. Nah, kalau lemu memang bisa dititiskan. Lemu, tahu lemu? Nah, lemu itu bisa dititiskan. Tapi kalau yang namanya ilmu mesti bitta'allum. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Makanya talabul ilmi faridah. Makanya anak kiai tidak boleh langsung jadi gus, ya, kalau yang dimaksud adalah ilmu. Tapi kalau lemu tanpa dituntut pun dititiskan. Karena Masya Allah kadang-kadang ada perjanjian dengan jin. Ada perjanjian kadang dengan jin, bahwa anda harus, ilmu saya ini disalin langsung oleh keturunan saya. Ada memang. Mau? Alhamdulillah. Untuk antum tidak mau, saya juga tidak. Naam, sami'tu Syafi'iyah, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan, bila kalian melihat saya berpendapat, wa qad sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, padahal sahih dari nabi hadis yang bertentangan dengan pendapatku, fa'lamu anna aqli qad zahab, waktu itu saksikanlah bahwa akal saya sudah hilang. Paham tak? Artinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bila mengetahui ada hadis sahih tetap tidak memakainya, berarti saya sudah putus tali akil. Artinya apa? Beliau akan kembali kepada hadis yang sahih. Ya, kalau sahih lalu dia tahu, lalu dia tinggalkan gara-gara pendapat, tidak ada cerita. Nah, di mana kita para pengagum Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Di mana kita dengan para pengagum Imam Syafi'i? Sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Ya, sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Dan tidak jarang pula yang dimaksud bukan imamnya tapi paknya. Iya, bukan Imam Asy-Syafi'i tapi pak PI-nya. Ya, dan banyak dalam masalah. Ya, sebagian kan ada yang mengatakan kalau keluar dari mazhab Syafi'i dosa besar. Nah, gitu ya. Tapi dalam banyak masalah keluar juga rupanya. Berarti ikut bikin dosa besar, nauzubillah. Maka kalau kita kan enggak, alhamdulillah kita mengatakan kita ikut Asy-Syafi'i, tidak ada masalah. Cuman di saat terjadi seperti yang beliau sebut hadisnya sahih, sarih, bertentangan dengan pendapatnya, beliau katakan saya rujuk ke hadis sekalipun setelah mati. Saya rujuk kepada hadis sekalipun telah
telah mati, maka kita ikuti wasiatnya. Kalau yang begini, saya mengatakan ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi atasyaffa'u. Saya bermazhab Syafi'i sampai mati, dan bila mati saya menulis wasiat ikutlah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Dapang tu? Ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi atasyaffa'u. Karena Imam Syafi'i ini yang semangat yang ditanamnya, jangan taklid ke saya. Bahkan dia katakan tidak saya berharap semua ilmu ini diambil, tapi tak satu pun dinisbatkan kepada diri saya. Tak boleh antumnya bermati-matian harus bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tidak ingin dia membuat mazhab. Nah, nanti sesat kita. Subhanallah, Nabi bilang ikut sunnahnya takkan sesat, tapi antum bilang sesat, kan lucu antum. Nah, Nabi bilang kalau kalian ikut sunnahku kalian tidak sesat. Nanti antum bilang sesat. Nah, ini masalahnya, orang sesat memang tidak paham dia. Ada orang sesat sengaja sesat? Ada orang sesat sengaja sesat? Tidak ada. Kalau sengaja dia sesat, tak akan sesat dia. Kalau tahu dia sesat, dia tak akan sesat. Makanya Nabi katakan takkan sesat selamanya, takkan binasa selamanya. Maka oleh sebab itu, sesuai dengan semangat para imam itu sendiri, bahwasanya bila datang hadis sahih, kita tinggalkan pendapatnya, karena itu wasiatnya. Karena wasiat itu wajib ditunaikan. Nah, Imam Asy-Syafi'i berwasiat, bila bertentangan antara pendapatku dengan sunnah Nabi, kalian campakkan pendapatku. Selesai. Saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, kenapa dipaksakan gitu ya? Maksudnya tidak bisa, saya belum berilmu, tidak apa-apa. Yang tidak berilmu jangan ikut-ikutan pula. Yang mau yang masih dengan derajat awam, ya kita sebagian besar kan kita awam masih ini ya. Kita ini masuk golongan awam. Kalau hidup di masa Syafi'i, kita ini kalau sempat kita hidup di masa Imam Asy-Syafi'i, Ustadz ini awam, ini termasuk golongan awam. Nah, terpaksa saya buat cerita nanti, bukan buat cerita, saya riwayatkan ada cerita disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih. Ada seorang, panjang lagi, ini belum selesai Ustadz ya. Singkat cerita, ada seorang yang pergi menuntut ilmu ke Baghdad, punya target menguasai semua ilmu. Sampai 4 tahun dah selesai, dia nak berangkat pulang. Ini sebenarnya ada ceritanya yang mengharukan di dalamnya, cuman karena waktu ini masalahnya. Nanti tuan-tuan nengok jam juga. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sampai dia nak pulang, dia pas mau beli-beli nak belanja oleh-oleh, dengar ibu-ibu jual sayur berdebat masalah fikih yang dia sendiri belum paham masalah itu. Tidak jadi pulang. Jadi makanya kita ini di masa Imam Syafi'i terhitung orang awam. Kalau memang kita tidak masuk, ya artinya tidak berilmu, kita taklid. Jangan ke Imam Syafi'i, ke ustaz saja boleh orang awam. Ke ustaz saja boleh taklid. Kok mandang begitu untuk saya? Ini masalahnya. Kalau perlu saya jabarkan lagi masalah ini, panjang lagi. Berubah kajian ke usul fikih nanti. Nah, jelas ya. Orang awam ya hanya ikut saja, tidak pandai mengolah dalil, ya kan? Tidak tahu silang pendapat ulama. Yang tahu dia asal ke masjid ustaz tuh, kan itu kan? Maka dia boleh taklid ke ustaz, apalagi ke mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau memang kita masih pada taraf itu, belum bisa memahami dalil, belum bisa membahas dalil, ya kita taklid aja, tidak ada masalah. Taklid ke mazhab Syafi'i silahkan, taklid mazhab Hambali silahkan, taklid ke Ustadz Ma'ali silahkan, boleh menurut kesepakatan para ulama. Cuman apakah posisi taklid itu wajib dipertahankan? Ya tidaklah. Kita disuruh Allah berilmu, disuruh Nabi naik kan, di upgrade ilmunya.
Kan Allah yang perintahkan ya Nabi, wa qur rabbi zidni ilma, ya Rabbi tambah ilmu saya. Nah, kalau sudah berilmu wajib taklid, ya enggak lagi wajib mengikut ilmu. Ini enggak sebagian orang pokoknya setinggi apapun antum harus taklid karena antum enggak mungkin sehebat ulama Syafi'i. Siapa bilang? Nih bilang sehebat Syafi'i, enggak ada lagi yang lahir seperti Syafi'i sekarang nih. Cuman Imam Syafi'i kan suruhnya kita memahami. Ini kalau kita paham ada ilmunya, yang wajib diikuti adalah ilmu. Ini kadang-kadang lucu-lucu kadang kita ini kaum muslimin dan muslimat. Isi ibaratnya pisau tajam ada tapi pisau majal juga yang digunakan. Enak ini ke pisau tajam ini kan produk 2021. Yang hebat kan produk tahun 65, ada bekarat itu dipakai. Ya. Dengan alasan yang tidak masuk akal kadang, yang rasanya tidak masuk akal. Dipaksa kita untuk tidak keluar sedikit pun dari sesuatu yang mungkin jelas-jelas menurut ilmu itu harus ditinggalkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, lalu kita diwanti-wanti memang antum hebat dari Imam Syafi'i, lebih hebat dari Imam Ahmad bin Hanbal, lebih hebat dari Imam Nawawi. Enggak ada kita ngaku kayak gitu. Kalau ini ngaku berarti hilang pula akalnya itu. Putus salih, tidak ada kita ngaku seperti itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di zaman sahabat sendiri ada sebagian sahabat tahu hadisnya, ulama besar seperti Umar, Abu Bakar tidak tahu. Nah, berani antum katakan misalnya Huzaifah lebih hebat dari Umar bin Khattab? Ya tidaklah. Huzaifah sendiri tidak pernah ngaku. Tapi ada ilmu yang tidak diketahui oleh yang besar, diketahui oleh yang kecil. Ada apa enggak? Ada. Apakah karena dia punya ilmu tidak diketahui oleh ulama besar, dia lebih besar ilmu daripada ulama besar? Hah? Enggaklah. Jelas tuh. Antum misalnya ngaji, kita aja lah perbandingan dulu. Saya tidak pandai aplikasi komputer, ilmu hadis misalnya. Jelas? Dah? Coba siapa yang paling tidak paham ilmu hadis, tunjuk tangan. Tidak ada yang berani juga ya. Nah, usah dibilang yang paham aja tidak mau menunjuk, apalagi tidak. Andainya, ini mohon maaf, lah kita tunjukkan, mohon maaf pakai pinjam nama antum ya. Saya alhamdulillah kuliah hadis 15 tahun ya, 1, 2, 3. Oke. Dan sebelumnya juga sudah belajar di pondok di Darun Nahdhah dulu, ada asas-asas ilmu hadis ya, sudah belajar. Nah, sekarang ada aplikasi ilmu hadis, sebut misalnya Al-Maktabatus Syamilah. Saya tidak pandai bukanya. Kalau nak cari hadis saya harus pulang ke buku dulu. Kalau dia tidak, sini aja Ustaz, klik. Nah, langsung dapat. Awak sehari dulu dapat, ini langsung dapat. Apakah dia lebih hebat hadis dari saya? Tapi dia punya kelebihan? Nah, itu yang saya maksud itu. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Makanya dulu di masa Imam Syafi'i mencari satu hadis mereka sebulan dulu berjalan kadang. Awak hari ini satu kali klik dapat 30 hadis dalam 1 menit. Apakah dengan demikian ulama lebih hebat ulama sekarang dari Imam Syafi'i? Tidak juga. Tapi ada enggak ilmu yang diketahui ulama sekarang tak diketahui oleh Imam Syafi'i? Ada, yaitu ilmu komputer. Kalau sempat ilmu komputer ada di zaman beliau, dia lebih ahli lagi dari kita barangkali. Jelas? Nah, apakah kelebihan yang atau satu yang kita ketahui ini membuat kita lebih hebat dari? Enggak ada kita yang klaim seperti itu. Hanya antum saja yang baperan gitu ya. Kalau saya mengatakan saya tidak ikut Syafi'i, antum lebih hebat. Enggak pernah kita klaim itu, enggak ada kita katakan itu. Jangan kayak Syafi'i, Imam Nawawi tidak berani kita angkat mata dengan beliau. Ya, yang kayak Imam Nawawi, Suyuti aja tidak berani kita angkat pena dengan beliau. Cuman mereka itu kita ukur dengan apa? Dengan dalil-dalil tadi. Di mana antum paham dalil dari ulama yang lain? Asy-Syafi'i kita padankan dengan Imam Rafi'i misalnya, atau dengan gurunya Ibnu Salah. Ya, Imam Syafi'i kita padankan pula dengan Imam Ahmad. Jangan antum padankan Syafi'i dengan Dasman Ma'ali. Lumat dia buatnya lah. Ya. Jangan nanti klub Muarajale FC ya antum adu dengan Real Madrid.
gila dibuatnya orang nanti. Tidak masuk. Ini kadang-kadang subhanallah ya. Saking saking gimana ya? Tidak realistisnya dikatakannya ketika kita mengatakan ini sahih, ini tidak sahih, atau ini lebih kuat, ini kurang. Lalu dia ingat bahwa Imam Nawawi menguatkan ini, antum melemahkan. Dikiranya itu hasil kita pribadi. Bukan. Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal. Memang antum nak membuat orang senang tu tidak mungkin semuanya. Itu ajalah kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yang penting antum berusaha taat pada Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau sudah berusaha salah juga, disitulah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kita lanjutkan satu alinea ini ya. Nah, qala al-Hakim rahimahullah sami'tu Abul Walid ghaira marrah, yaitu Hasan tadi ya, ulama di Nisabur, saya mendengar Abul Walid sering mengatakan, lebih dari sekali berarti sering ya. Yaqul berkata, huddithu aniz Za'farani, disampaikan atau diceritakan kepadaku dari Az-Za'farani, salah satu murid kesohor Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anna Asy-Syafi'iyya rahimahullah, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rawa yauman hadithan, suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Faqala sa'il, lalu ada yang bertanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Syafi'i Abu Abdillah, taqulu bihi, engkau setuju dengan hadis itu, artinya berpendapat seperti hadis itu? Qala tarani fi bi'atin aw kanisah, kamu memangnya pernah saksikan saya ada di sinagog atau di gereja? Ya, ini pengingkaran Imam Syafi'i. Ini pertanyaan tidak patut gunanya ke saya. Memangnya antum lihat saya di sinagog? Sinagog tahu? Tempat ibadah Yahudi. Nah, saya Yahudi kan itu bahasanya. Au fi kanisa, atau di gereja. Gereja siapa? Orang Nasrani. Memangnya kamu kira saya orang Yahudi atau Nasrani? Datang hadis tidak saya pakai. Tara alayya ziyal kuffar, atau kamu melihat gaya saya seperti orang kafir? Berarti gaya kafir ada ya, gaya muslim ada. Jadi harus dibedakan kaum muslimin, gaya kafir dengan gaya muslim. Ya kalau kita ikut gaya kafir kalah kita. Makanya harus tonjolkan gaya muslim biar menang. Ya, Ustaz, kok payah betul. Kalah lawannya menang akhirnya ya. Nah, kalau kita ikut gaya kafir kita kalah. Makanya ikut gaya muslim biar menang. Mereka ahli di gayanya, kita ahli di gaya kita. Adulah kedua gaya tuh. Adu kedua gaya. Insyaallah gaya muslim lebih kuat. Antum kalau nak berawan sama orang China, jangan pakai kungfu, mereka lebih hebat. Ya, kalau nak benang lawan kungfu, pakai silet toma. Tahu silet toma? Tidak tahu juga ya. Silat dalam kamar. Salah paham pula tuh. Maksudnya silat di ruang sempit. Karena yang namanya kungfu itu ahlinya di lapangan luas. Kalau silat toma itu di lapangan sempit. Tapi kalau antum pakai kungfu nanti antum kalah. Apa sebab? Aslinya kungfu itu dari China. Sama juga sekarang nak membangun ekonomi, melawan orang kapitalis, pakai sistem kapitalis, kalah kita. Makanya berencana majukan ekonomi selalu mundur ekonomi kita. Saatnya kita pakai jurus ekonomi kita. Ya, Indonesia sendiri kan ada ekonomi gotong royong aja. Iya kan? Ini enggak pakai sistem riba kapitalis, makanya kita utang menumpuk terus. Karena pakai jurus orang lain. Coba pakai jurus. Kalau enggak mau jurus Islam, pakai jurus enggak mau jurus syariat, pakai jurus Kok berat usulan tuh bilang Nusantara? Antum bukan orang Nusantara ya? Ya, Nusantara. Untuk membangun ekonomi ini, sistemnya apa? Gotong royong. Hidupkan kembali gotong royong itu. Ya, pas ini menikah gotong royong kita bantunya. Ini menikah gotong royong kita. Pas ini nikah lagi dikroy. Gotong royong kita ngeroyoknya gitu. Ya, kalau ini dihidupkan, insya Allah buang kapitalis, insya Allah kita akan maju. Cuman itulah
di orang kita tidak begitu kuat, di kita tidak percaya diri. Akhirnya apa? Terombang-ambinglah, gantung sama orang, orang nak lepaskan kita. Nah, pegangan kita sudah tinggalkan. Ini perlu kesadaran penuh nih Pak. Apalagi baru saja sumpah pemuda. Tidak apa lagi Bapak nampaknya ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kembali itu kaum muslimin. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kamu lihat tak saya pakai model orang kafir? Kan tidak. Huwa dza tarani fi masjidil muslimin. Tentu kalian lihat sendiri, saya selalu di masjidnya kaum muslimin. Berarti kalau ceramah ke gereja, khutbah di gereja berarti bukan. Nah, itulah bukan tempatnya ulama. Jadi kalau ada yang bangga saya lebih sering khutbah di gereja daripada khutbah di masjid, antum barangkali lebih cinta orang gereja daripada orang masjid. Buktinya memang gitu. Sama orang masjid curiga, sama gereja gembira ria. Berarti memang badannya masih bertama muslim tapi hatinya sudah non muslim, dikhawatirkan. Allah musta'an. Jadi Imam Syafi'i kata, kamu lihat saya di gereja, saya lihat kamu masuk sinagog, atau saya berpakaian orang yang non muslim. Sekarang saya akan selalu di masjid. Jadi orang muslim itu selalu di masjid. Alayyaziyul muslimin, yang saya pakai adalah model pakaian orang Islam. Mustaqbila qiblatihim, menghadap kiblat mereka. Arwi hadithan anin Nabi SAW thumma la aqulu bih. Saya meriwayatkan hadis dari Nabi lalu saya meninggalkannya. Berarti saya tidak patut lagi di masjid, tidak patut lagi pakaian muslim. Jelas lah? Paham? Berarti Imam Syafi'i bila meriwayatkan hadis dia mesti mengambil hujjah daripadanya. Pasti kalau sahih menurutnya dia ambil hujjah. Seperti juga hadis tadi, bahwa ketika dia menjamin bahwa hamba sahaya yang menunjuk Allah di atas adalah mukminah, beriman, berarti akidahnya benar. Baru boleh merdeka-dekakan. Karena Imam Syafi'i dalam rangka menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa hamba sahaya yang tak beriman pun boleh dimerdekakan. Dah mesti beriman. Dalilnya apa? Hadis Nabi tadi, hadis Muawiyah ibnul Hakam, bahwa Nabi syaratkan mesti beriman. Buktinya dia tes dulu. Kalau seandainya boleh yang kafir, tidak dites. Maka dites oleh Nabi, man ana, siapa? Saya. Aina Allah, di mana Allah? Di atas. Nah, berarti Nabi mengambil hujjah dengan hadis ini secara sempurna. Dan Imam Syafi'i tidak mungkin berhujjah kecuali dengan hadis yang menurutnya sahih dan mesti dia ambil sebagai landasan pendapatnya. Jelas? Kau jelas selesai kita. Alhamdulillah. Berarti akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menurut riwayat ini dan riwayat lain adalah Allah di atas. Kok berat sekali. Ada nunjuk-nunjuknya ke atas. Semua nunjuk ke atas. Hatinya juga naik ke atas. Nanti berpulang ke rahmatullah diangkat ke atas. Hati lisan kita selalu terbiasa dengan kalimat yang di atas. Serahkan pada yang di atas. Mohon pada yang di atas. Tidak ada lisan mengatakan yang di mana atau yang tidak bertempat. Atau sekarang rubahlah dari sekarang. Ya terserah pada yang tidak bertempat. Atau terserah pada yang di mana-mana. Tidak ada. Berarti lisan awam kita mengakui bahwasanya Allah di atas. Maka dengan ini klaim bahwa mayoritas orang Islam di dunia tidak mengakui akidah ini, klaim yang tidak berdasar. Hanya orang-orang yang belajar ilmu kalam saja yang paham itu. Sedangkan orang awam, tanyalah nanti, kok percaya sekali hidup ini, tidak sedih. Kan ada Allah. Di mana Allah? Di atas aras, kan? Di atas. Tanyalah nanti kampung-kampung tuh yang tidak menerima hanya yang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam tadi. Allah musta'an. Dan itu yang nak dipaksakan, inilah aslinya akidah umat
Islam dan mayoritas umat Islam. Kalau gitu buatlah angket nanti, ya, 1,7 miliar umat Islam, buat angket nanti kita buktikan. Tapi jangan jangan dikondisikan. Kalau gini bikin angket dikondisikan dulu kan nak membuktikan bahwa rasa masakan orang Riau itu pedas, kumpulnya orang Minang semua. Kumpul orang Minang semuanya karena suka pedas. Ditanya dulu, Bapak orang mana? Orang Solo. Solo enggak masuk. Solo jangan ngisi. Apalagi yang suka manis? Hah? Sunda. Jogja, ya, orang Jogja. Mohon maaf Pak, Bapak enggak usah diisi ya. Katanya orang mana? Orang Solo. Mantap tuh. Yang suka pedas orang mana? Bukit Tinggi. Yang dingin-dingin kan suka pedas itu. Nah, orang mana? Kuansing. Pedas juga tuh. Masya Allah. Tapi kalau tanya yang manis-manis dia akhirnya bukti penelitiannya bahwa orang Riau suka makanan pedas 98,9%. Dikondisikan. Sama kita nak buat seminar internasional sekarang, dihadirkan satu mahasiswa dari Malaysia dan seminar internasional. Tarapnya kayak gitu, atau dihadirkan narasumber satu dari luar negeri, walaupun domisili di Indonesia, sudah seminar internasional. Kalau gitu kondisinya belum kelas internasional tapi hadir orang dari internasional. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Barangkali sampai sini dulu. Ya, sampai di sini semakin jelas bagi kita dengan keterangan Syekh bahwa aqidah as-salaf ashabil hadis adalah mengikut makna Al-Quran dan hadis, jelas, tegas, terang, benderang, cerlang, gemilang, dan terbilang. Semoga Allah SWT mudahkan hati kita menerima ini. Juga saudara-saudara kita yang masih belum juga masuk, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya kalau tidak, semoga Allah semoga Allah maafkan, dan semoga Allah terima amal saleh kita. Allah hapus dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kajian ini bisa langsung kita sarapan di Cafe Muslim di Semarang. Pelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.